Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari terakhir kita terus diperhatikan pemandangan memilukan yang dialami oleh warga Gaza. Mulai dari anak-anak tak bersalah yang tewas tertimbun runtuhan bangunan hingga ribuan warga Gaza meninggalkan tempat tinggalnya karena takut akan serangan Israel. Sayangnya, masih ada saja segelintir orang yang lebih menyalahkan Hamas dibanding Israel. Karena itu, di video kali ini telah kami kumpulkan beberapa bukti kesadisan tentara Zionis agar membuka mata dan hati kalian untuk yang belum sadar dengan keadaan Muslim Palestina. Tetap menonton video ini terus hingga akhir agar tidak sesat saat sejak serangan balasan yang dilancarkan Israel terhadap Palestina. Berbagai macam teori dan klaim bermunculan untuk menyalahkan Hamas sebagai pihak yang bersalah. Namun menariknya semakin Israel menyebar propaganda untuk menyalahkan Hamas. Satu persatu propaganda tersebut dapat berbantahkan dan membuktikan bahwa Israel lah pelaku sebenarnya dari semua propaganda atau rekayasa Israel. Setidaknya ada 4 yang sudah terbukti jika Hamas bukanlah pelaku, melainkan tentara Zionis itu sendiri. Pertama, Israel ketahuan merekayasa sejumlah pembunuhan warga Palestina. Hal ini diawali dari sebuah video yang disebar oleh pasukan pertahanan Israel pada 10 Oktober 2023. Disebutkan ada 4 jenazah pejuang Hamas dengan senjata laras panjang yang tewas karena terlibat baku tembak dengan pasukan Zionis Zikim Beach. Setelah ditelusuri, video itu ternyata merupakan hasil rekayasa Israel, yang mana keempat jenazah tersebut merupakan warga sipil yang dibunuh. Kemudian senjata laras panjang itu sengaja diletakkan di sampingnya, agar semua orang percaya bahwa yang dibunuh oleh tentara Zionis adalah pasukan Hamas. Rekayasa Zionis tersebut dapat diungkap berkat investigasi digital yang dilakukan Al Jazeera, di mana sesuai dengan laporan investigasi, pengakuan tentara Zionis yang mengaku baku tembak dengan Hamas dalam video itu bertolak belakang dengan video hasil tanggapan satelit lantaran 4 korban tersebut merupakan warga sipil yang sudah menyerahkan diri dan tak bersenjata. Kedua, bukti kejamnya Israel dengan menyebar propaganda atau kebohongan juga terjadi tak lama dari kasus yang pertama. 13 Oktober 2023. Beberapa jam setelah kejadian, tentara Zionis meminta warga Palestina untuk mengungsi ke lemah bagian selatan Gaza demi keselamatan mereka. Tentara Zionis bahkan menjamin keselamatan para pengungsi dengan menunjukkan road aman yang harus diambil dan berjanji akan menahan diri untuk tidak melakukan pengeboman sehingga malam hari. Tentu saja dengan adanya jaminan itu, warga Palestina pun mengikuti saran evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ironisnya, di saat malam hari, kepengungsian tentara Zionis justru melancarkan serangan kepada warga Gaza yang sedang mengungsi. Yang tak masuk akal, serangan itu malah dibantah oleh tentara Zionis ketika masih ada warga yang melintasi rute tersebut untuk berangkat karena yang memperhatikan tragedi tersebut memang tak cukup membuktikan
di mana dan siapa pelaku di balik serangan yang memakan 70 korban jiwa. Namun tim investigasi Al Jazeera kembali mengecek untuk memfalsifikasikan keakuratan serta mencari tahu siapa pelakunya. Dan lagi-lagi dari hasil investigasi tim Jazeera ditemukan banyak kesamaan. Satu di antara lokasi berada tempat di jalur yang disebutkan oleh tentara Zionis sebagai jalur yang aman, sebenarnya berangkat dari kejadian barusan atau mungkin kejadian sebelum-sebelumnya. Tentara Zionis sejak masuk ke tanah Yerusalem memang sudah tak pantas untuk dipercaya. Alih-alih memberi pertolongan atau menyelamatkan nyawa Palestina, mereka lebih senang menyiksa, membunuh, bahkan melanggar hukum humaniter internasional demi melancarkan tujuannya. Buktinya seperti yang telah viral di dunia maya, di mana Zionis Israel tanpa merasa bersalah menggunakan senjata yang sangat dilarang, yaitu bom fosfor putih. Bom fosfor putih sendiri biasanya digunakan membuat tabir asap untuk melindungi diri dari serangan musuh. Sayangnya Israel menggunakan fosfor putih sebagai senjata yang merugikan warga sipil. Pasalnya dilansir dari hukum ROW, fosfor putih mengandung bahan kimia yang bisa mengakibatkan luka bakar parah dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, dengan penggunaan fosfor putih di wilayah penduduk kota Gaza melanggar aturan hukum. Sebab seharusnya pihak yang sedang berkonflik semaksimal mungkin menghindari cedera dan hilangnya nyawa warga sipil. Yang mengejutkan, setelah serangan fosfor putih tentara Zionis ke jalur Gaza, pihak Israel justru mengaku tak pernah menembakkan senjata tersebut. Meski demikian, dikutip dari Amnesty International, meskipun tentara Zionis membantah menggunakan bom fosfor putih, namun banyak fakta yang membuktikan jika mereka memang menggunakan senjata terlarang itu. Beberapa di antaranya adalah bukti yang diperhatikan oleh tim investigasi Amnesty International berupa foto yang menampilkan peluru artileri M825 dan M825A1 dengan kode D528, di mana kode tersebut terinvestigasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam kategori peluru berbahan dasar fosfor putih. Tak cukup sampai di situ, bukti tentara Zionis menggunakan fosfor putih juga ada di dalam foto yang diambil oleh jurnalis Anadolu Agency. Pada foto tersebut, pasukan Israel tampak menggunakan kendaraan militer jenis Howitzer M1009 yang dapat menambahkan peluru atau pelontarkan bom fosfor tipe M825 dan M825A1. Memang tak bisa dipungkiri, meskipun perang adalah hal yang sudah diwajarkan, tetapi ada batas-batas atau law of war yang tetap harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Mirisnya Israel yang kita ketahui didukung oleh negara liberal sekelas Amerika Serikat justru semakin memana-mana dan tak pernah mematuhi law of war yang berlaku. Bisa kalian nilai sendiri pada tanggal 17 Oktober 2023. Ratusan warga sipil Palestina tewas dalam serangan bom yang mengarah tepat di rumah sakit Al-Ahli Bidabnya. Israel membantah lalu mengklaim bahwa serangan bom di rumah sakit itu disebabkan oleh kalangan peluncuran roket yang dilakukan sekelompok perlawanan jihad.
Islam Palestina beruntungnya untuk tak sekali lagi tim investigasi digital Al Jazeera bernama Sanad melakukan penyelidikan terkait klaim tunara Zionis tersebut. Hasilnya seperti yang telah kalian duga. Belakangan ternyata ditemukan sebuah yang dijelaskan menunjukkan serangkaian roket yang membombardir rumah sakit Al-Ahli. Seperti berikut ini, memang sebelum roket Israel menghantam rumah sakit, terdapat beberapa roket yang dicegat oleh sistem Iron Dome, seperti yang terlihat. Namun ketika mata teralihkan dengan cahaya roket yang dicegat itu ternyata roket lainnya. Bangunan yang di dalam Law on War atau hukum hominiter dilarang untuk diserang akibat dari serangan brutal tersebut. 471 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 314 orang yang luka-luka. Menariknya, setelah beberapa kekejaman yang direkasa oleh Israel berhasil terbongkar, hampir seluruh warga negara di belahan dunia ini ramai-ramai mendukung Palestina. CNN melaporkan pada Sabtu 4 November 2023. Dari Washington, Militon, hingga Paris, puluhan ribu demonstran pro-Palestina turun ke jalan melakukan unjuk rasa agar Israel berhenti membombardir warga Palestina. Untuk rasa tersebut mencerminkan meningkatnya kegelisahan atas melonjaknya jumlah korban sipil dan penderitaan akibat konflik Israel-Hamas yang masih berlangsung tak tanggung-tanggung. Para demonstran di negara-negara seperti Afrika, Inggris, dan Prancis juga menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah negara mereka yang mendukung Israel membombardir Gaza.